Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, mudah rezeki, panjang umur, dan berkah hendaknya. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir dengan memperbanyak sholawat, mencintai sunnah-sunnahnya. Amin. Allahumma amin. Kawan-kawan dimanapun kalian berada, ya, insya Allah kita dalam kesempatan yang baik ini akan menjelaskan sedikit apa manfaat daripada sholat. Nabi Muhammad SAW mengatakan wassolatun nur, sholat itu adalah cahaya, cahaya di hati, cahaya kita di wajah, cahaya di alam kubur, cahaya di dalam kegelapan ketika menghadapi padang mahsyar, menghadapi hari kiamat. Maknanya apa? Manakala kita memelihara sholat, maka kita akan selamat, kita akan tenang, kita akan rukun, nyaman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam yang lain, man hafaza 'alaiha kanat lahu nurun wa buhana wa najatai yaumal qiyamah. Barang siapa memelihara sholat, dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan hingga akhir kiamat. Nah, apalagi yang kita pikirkan? Mari kita jaga sholat, kita pelihara sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apapun profesi kita, apapun kerjaan kita, bagaimanapun keadaan kantong kita, ekonomi kita, bagaimanapun bentuk kesehatan kita, dalam perjalanan jauh kita, dan sedang bekerja di ladang, sedang nanam padi, sedang nunggu doren, sedang manjat duku misalnya kan, sedang buka lebungan, jengkol atau lebungan duku kalau kini sedang musim kan, atau sedang manen kemang, kita jangan lupa sholat, kita pelihara. Ingatlah 5 kali ketika kita jaga itu, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih utama kecuali sholat. Karena sholat itu cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Jangan sia-siakan sehat kita. Jangan sia-siakan waktu yang masih diberikan oleh Allah SWT guna kita berbekal. Ya, nanti kalau kita malas sholat, Allah SWT menyindir, karena sholat ini sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin mereka, umatku, hambaku yang telah kuciptakan dari tiada menjadi ada, dari benda mati menjadi hidup, dan ingat nanti kami matikan kalian, kami hidupkan, kami matikan, kemudian kami kumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban. Nah, ini yang berat kita ini. Kita sekarang hidup, diberi jeda waktu, diberi umur untuk berpekar, untuk beribadah kepada Allah SWT. Ingat, kita diciptakan oleh Allah SWT tidak lain hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadahlah. Sholat yang paling utama, as-sholatu ala waktiha. Jadi sholat itu harus kita pelihara, jangan main-main, tidak bisa ditunda-tunda, jangan dianggap remeh, ya. Kalau dianggap remeh, nggak percaya kita, berarti kita tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin kedua daripada sunnah Rasulullah tadi, wa man lam yuhafiz 'alaiha wa lam yakul nur wala burhan wala naja. Barang siapa ingkar, remeh, dan tidak memelihara sholat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya,
tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Nah, itu apalagi yang kita pikirkan. Mau kita terus-menerus melalaikan sholat, lengah, nanti dulu. Iya kalau umur kita panjang, ya kan? Kalau kita mati pada saat ini meninggalkan sholat, na'udzubillah. Kata Nabi, wa kana yaumal kiamati ma'al qurun wa fir'an wa haman wa ubay ibn khalaf. Barang siapa meninggalkan sholat tadi, tidak memelihara, nanti pada hari kiamat akan berkumpul bersama Fir'aun. Kita tahu bahwa Fir'aun itu siapa. Bersama Korun, kita tahu Korun itu siapa. Bersama Haman, kita tahu bahwa Haman itu siapa. Bersama Ubay bin Khalaf, tahu siapa Ubay bin Khalaf. Semua itu ada golongan orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ingkar, tidak mau mentauhidkan Allah, bangga. Maka kita pelihara sholat. Paksakan. Malas paksakan. Sibuk paksakan. Karena kita ingin selamat. Karena kita ingin mendapatkan ketenangan, ketentraman. Salah satu syarat untuk mendapatkan Jannatul Firdaus, mewarisi surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sukses adalah mukmin yang punya tujuan fokus, di antaranya allazinahum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang itu kusuk di dalam sholatnya, sungguh-sungguh konsentrasi. Tidak ada pikiran lain kecuali sedang melaksanakan sholat itu. Allah sedang berbicara, berdialog bersama Allah SWT. Artinya khusyuk itu fokus, seolah-olah Allah ada di depan kita. Sekalipun kita tidak melihat, anggaplah bahwa kita ini disaksikan, kita di depan Allah SWT. Jangan sambil sholat sambil menghidupkan musik, menghidupkan dangdut, ya. Sedang sholat kita sambil jerang goreng-gorengan, misalnya, tentu pecah pikiran kita. Atau sedang menghidupkan air sanyo, tentu tidak fokus sholat kita. Jadi salah satu kriteria kita diperintahkan oleh Allah SWT itu untuk mendapatkan surga Firdaus itu adalah khusyuk di dalam sholat, tumaknina, tenang. Ya kan? Nah, yang kedua berhubungan dengan sholat, wallazinahum fi sholatihim khoshi'un, wallazinahum ala sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang memelihara sholat seperti sunnah Rasulullah tadi. Sholat itu dipelihara semuanya. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dipelihara semua sholat itu, khusyuk dan sungguh-sungguh hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Maka manakala kita mampu sholat dengan khusyuk, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, memelihara sholat itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak kapan kita sempat, ya, tidak kapan kita mau aja, tidak kapan kita terfikir, tetapi dipaksakan sesuai dengan waktu-waktunya. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hentikan semua kegiatan, hentikan, berhenti. Ini kemenangan. Hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah. Nah, artinya apa? Mari kita berdoa, mari kita berusaha agar kita menjadi menang. Jadi jagalah sholat. Tidak perlu lagi kita bermalas-malasan. Ingatlah, tidak ada doa yang mujarab untuk memantapkan sholat
kecuali kita sendiri yang memaksakan diri, memulai. Tidak ada orang lain yang mampu mengubah perilaku kebiasaan malas kita, kecuali kitalah yang memulai dan memaksakan diri, lama-lama menjadi kebiasaan, dan setelah biasa menjadi kebutuhan. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mudah-mudahan dalam kultum yang singkat ini 10 menit ada manfaatnya buat kita bersama. Mari komen, like and share demi dakwah. Ingatlah, berdakwah berarti kita berpahala. Membagikan berarti kita sudah turut berdakwah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.